Lanjut Bang Deno. Sabar, masih belum join. Gimana nih? Lanjut. Lanjut. Oke, dilanjut. Ya, dalam konsep bernegara kita sangat terima kasih ya kepada founding father kita di mana sedemikian rupanya merumuskan Pancasila ini ya. Ya, Pancasila ini dibawa juga di dalam konstitusi ya, di pembukaan kan Pancasila juga. ya, Ramuannya ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara udah sangat lengkap menurut kami gitu ya, dan cukup menjawab dari pertanyaan teman-teman tentang toleransi gitu ya dalam Islam dan Pancasila ini. Memang Pancasila dan Islam ini mirip-mirip sama gitu kan. ya, Tentang ketuhanan ini tadi kita udah coba saya sedikit terangkan ya, tentang ketuhanan ini kan bukan hanya Tuhan orang Islam gitu, tapi Tuhan bersama-sama gitu, sesuai dengan akidah dan kepercayaannya rekan-rekan juga. Selanjutnya untuk ini ya, Pak Guritno nih, coba Guritno. Wah, Kenapa ini orang dijawab semua ini sama Pak Deno ini. ya nanti dibalesin lagi, takutnya saya ngaco juga kan gitu. Oke, Kalau siap, siap. kita itu kan ya, kenapa orang mengutamakan Allah gitu ya, atau sebaliknya Nas gitu. Ya. Sini Yang pertama, tuh, sini. Sini angkatin ke sini. Ya, kalau saya gini Pak, kalau saya daripada kalau orang dan gini Pak, pilih mana Pak? Pilih di penjara atau pilih berbuat dosa gitu kan? Kalau kita berbuat dosa, tanggung jawabnya sama Allah gitu ya. Ayo lanjut aja, lanjut. Oke, lanjut. Pak Edi, saya mau nanya, boleh nggak? Wah, boleh sekali Risa, silakan. Aku mau nanya, kalau misalnya orang yang hablum minallahnya bagus, apakah itu menjamin hablum minannasnya juga bagus apa enggak? Apakah itu Oke, bisa menjamin gitu? Maaf ya Pak Edi, saya penasaran. aman, Oke, aman, makasih. aman. Siap. Ada lagi? Pertanyaan udah banyak sekali nih. Saya coba jawab ya. Atau mungkin Topan atau Abu mau jawab dulu, silakan. Mau jawab yang mana? Pertanyaan siapa? Pak Cecep, Pak, Awi, Hah? Pak ingin menjawab pertanyaan tadi dari Risa. Boleh. Ya. Yang kemarin. Yang awal-awal aja, Topan. Oh, yang awal-awal saya udah agak lupa tuh pertanyaannya. Alah, nggak dicatat. Pan, Ya, Mas Pak. Topan. Iya. Pertanyaan saya coba kira-kira pendapat Mas Topan gimana biar kita ada warna. Tadi kan Pak Edi udah Boleh. menyinggung. Sesuai dengan apa yang tadi diucap oleh Pak Edi. Samakan saja, Pak. Kamu mau kami paste itu. Wah. Jangan persatu sendiri. Kurang lebih begitu, Pak. Ya udah, silakan Pan. Mau jawab pertanyaannya Risa. Tadi pertanyaan Risa kan mengenai bagaimana seseorang yang hablum minallahnya bagus tapi hablum minannasnya jelek itu apakah apa tadi? Enggak, kalau Jaminan. hablum minallahnya bagus, apakah itu Ya. menjamin hablum minannasnya bagus juga? Tapi kalau berbicara seperti itu ya, hablum minallah kan urusan manusia dengan Allah ya. Berarti di situ ada kesinambungan, ada hubungan gitu manusia dengan Allah. Yang dimana Allah memerintah sesuatu, Allah itu memerintah sesuatu hal-hal yang baik gitu. Gak mungkin ketika seseorang tersebut
apa ya, berurusan dengan Allah secara baik, gak mungkin juga hablum minannasnya itu jelek gitu. Karena urusan urusan Allah itu nggak apa ya, yang merujuk pada hal-hal kejelekan gitu. Itu menurut saya sendiri gitu. Tapi Tepat, ada Bang tanggapan Topan. dari teman lain. Yang jelas Boleh. cara kita untuk Oh, berhubungan berarti dengan Allah itu kan menjamin sholat. ya. Itu kan Iya, sholat. Yang dimana iya. sholat itu mencegah dari Enggak. kegiatan keji dan mungkar. Nggak Nah, mungkin Nah, kita. Kita jadi nggak cocok. mungkin. Ya, cocok. Hawi cocok. Tapi jaminannya apa, Pak? Sorry, Pak Edi, Pak Oke. Topan. Wah, mantap nih Pak Ferry Jaminannya nih keluar apa? nih. Jaminannya apa kalau misal hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya udah pasti bagus kan nggak? Ya, Warranty-nya apa gitu, ya. parameternya apa? Toh Siap, sekarang siap. semua pejabat disumpah misal, semua Ya, naik haji, semua sholat, korupsi ya. juga, parameternya apa, tolak ukurnya apa, kan itu yang perlu Wah, mungkin dijelaskan gitu ya. Banyak juga yang sholat tapi kelakuannya ya gitu-gitu aja gitu. Dan ini mungkin ya. pertanyaan pamungkas dari saya, Pak Edi. Waduh. Pada Siap, akhirnya, siap. Ya, mana yang lebih utama? Hablum minallah kah atau hablum minanaskah? ya. Mana yang Siap. lebih utama gitu? Oke, Kita siap Pak sama Ferry. Allah atau kita sama sesama gitu? Bagaimana kalau kita sama Allahnya bagus tapi sesama manusianya kita enggak bagus? Atau bagus aja nih sama manusianya tapi sama Allahnya enggak? Pada akhirnya mana yang lebih, kalau kita ngomongin hitung-hitungan secara matematis Ya, gitu. ya. Kebetulan background saya juga hitung-hitungan terus kan gitu. Jadi Siap. saya harus milih yang mana yang mudorotnya paling sedikit kan gitu. Ini pakai logika Wah. ya, pakai logika. Boleh, Coba kita sekarang berangkat dari logika kan gitu kan. Kan boleh. nggak semua harus nggak semua tuh harus misal dari hadis atau apa. Coba kita Ya, dari logika juga kan gitu kan. Baru nanti ketemulah ya. tuh keselarasannya tuh di mana kan gitu. Makasih Pak Edi dan Oke, tim. siap. Siap, terima kasih Pak Ferry. Wah, pertanyaannya mantap. Oke ya, saya coba jawab tentang Pak Giman ya. Belum dijawab. Implementasi perbedaan zaman dulu ya tentang silaturahmi ya hablum minannas dengan sekarang yang apa istilahnya teknologi tadi itu ada yang pakai gadget, ada yang pakai HP istilahnya ya. Memang tidak bisa kita pungkiri begitu ya. Yang sudah saya sampaikan di awal tadi itu, teknologi itu tidak bisa kita bendung begitu. Jadi kita ambil hikmahnya aja, Pak Tugiman atau Mas Joker begitu ya. Jadi kalau memang ada, mohon maaf, Yesti bisa di mute dulu, Yesti. Dedeknya nangis, tolong di mute. Amin. Obi, tolong di mute dulu, Obi. Amin. Topan mungkin bisa nge-mute Yesti, minta tolong. Bapaknya Iya. kemana itu? Jadi kalau kita ngomong silaturahmi zaman dulu itu kan belum mengenal gadget ya. Jadi otomatis kita ketemu dengan orangnya langsung, kita berjabat tangan, dan seterusnya kita ngobrol, dan seterusnya. Tetapi kalau sekarang kita ada gadget dari jarak jauh, nggak perlu langsung tatap muka, tetapi namanya teknologi kan selalu berkembang. Kalau zaman dahulu, banyak sekali perbedaannya. Kalau zaman dulu, kalau letaknya jauh, itu kita harus istilahnya butuh effort lebih untuk menjalin silaturahmi. Jadi kita harus benar-benar ketemu begitu untuk bisa menjalin silaturahmi. Atau mungkin kalau udah lama tidak ketemu, itu wajahnya sudah berubah dan seterusnya sudah pindah, lupa di mana, maka di situ bisa lost kontak, bisa putus silaturahmi. Nah, dengan perkembangan teknologi, seandainya gitu ya, dulu kita ada rekan, istilahnya rekan SD, SMP, saya yakin tidak semuanya itu di satu tempat saat ini, begitu ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Batam, bahkan ada yang di luar negeri, begitu ya.
Tapi ketika di situ ada hablum minanasnya bagus, maka akan tetap nyambung begitu. Dengan teknologi yang saat ini bisa telepon-teleponan, bahkan bisa melihat wajahnya dengan video call. Jadi tergantung dari sisi mana kita melihat sesuatu begitu ya, sesuatu yang baru di situ, tetapi kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi nggak hanya hal keburukan saja, meskipun ada kalanya Kelulusan. Iya. David, buka kameranya. iya banyak iklannya ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Tugiman. Kita bisa melihat dari banyak sisi, tinggal kita memilih di sisi mana begitu. Dengan teknologi yang berkembang saat ini, kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Walaupun mudaratnya juga banyak, baiknya juga banyak. Tinggal kita memilih, karena saya yakin rekan-rekan sudah istilahnya itu sudah balik begitu ya. Sudah bisa memilah mana yang baik dan buruk. Kemudian tentang toleransi beragama, ternyata sudah baik di lapangan. Tetapi tadi itu ada istilahnya ada pembubaran dan sebagainya, hubungannya dengan Pancasila apa begitu ya. Yang disampaikan Pak Deno tadi itu sudah pamungkas sebenarnya, itu sudah sangat mewakili. Jawaban saya sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan Pak Deno. Dulu itu saat kemerdekaan itu Indonesia itu enggak serta-merta ketuhanan yang Maha Esa begitu. Karena mohon maaf rekan-rekan, karena banyak pejuang yang beragama Muslim zaman dulu itu. Tetapi ada juga yang non Muslim. Makanya di situ tidak apa istilahnya menyatakan misalnya kayak Allah begitu ya. Enggak, tapi lebih ke ketuhanan yang Maha Esa. Itu menyatakan hablum minallah dan hablum minannas sekaligus begitu. Toleransi dan semuanya itu masuk di sana. Jadi founding father kita itu sudah sangat luar biasa dalam merumuskan Pancasila tersebut. Kemudian kenapa orang-orang kadang-kadang itu lebih mementingkan kebutuhan manusia, lebih mementingkan kebutuhan hablum minannasnya daripada hablum minallahnya. Ini yang Pak Guri tadi itu. Kalau saya sempat baca, itu ya kalau manusia itu kalau dalam Islam, istilahnya itu pemimpin begitu ya. Tetapi ada sifat-sifat dasarnya begitu, yaitu greedy. Greedy itu kalau dikasih satu pasti akan minta dua. Bahkan dikasih gunung pun akan minta gunung sebelahnya begitu. Memang itu sifat dasarnya. Jadi akan sulit sekali kalau kita hanya ngurusi atau kebutuhan dunia saja. Nah, agama itu akan istilahnya ada aturan-aturan kalau memang kita itu taat begitu ya. Ya ada istilahnya secukupnya begitu. Bahasanya itu cukup, bukan berlebih. Sesuatu yang berlebih itu nggak baik untuk kesehatan. Atau mungkin nanti ada tambahan dari apa Ibu dosen begitu ya. Jadi Sedikit, memang Pak Edi. ya Pak Pak Helmon Edi, siap sedikit Pak Edi. Ini pandangan secara umum aja ya. ya Terkait hablum minallah dan hablum minannas ya. Hubungan dengan Tuhannya dan hubungan dengan sesama manusia. ya Saya pikir ini nggak bisa dibeda-bedakan ya. Omong ya kosong dia hubungannya dengan Tuhannya baik apabila hubungannya dengan manusia tidak baik. Dibalik juga, omong kosong dia baik dengan hubungannya dengan manusia, sementara dengan Tuhannya tidak baik. Saya pikir ini nggak bisa dipisahkan ya. Harus betul sejalan. banget Pak, betul Kalau banget menurut Pak. saya itu. Karena Itu biar pertanyaannya bagaimanapun, Risa sama Pak Ferry tadi itu jawabannya itu. nah itu Setuju. Tapi setuju interupsi Pak. nih, Pak Edi. Oh iya, Siap siap siap. siap. Nah itu aja saya Gimana? dari saya Pak Edi. Pertanyaan, Lanjut Pak. Pak Siap Helmon dulu, siap Pak Pak Helmon dulu Helmon. selesaikan. Bukan pertanyaan itu Tadi, sebenarnya Pak Helmon itu, bukan pertanyaan nah, ini Nawi. pendapat secara umum aja. Pendapat Pak Gimana Helmon. Pak Jadi, Elmon? Siap. Nggak mesti selaras lah Pak. Buktinya enggak. Buktinya enggak selaras. Gimana? maksud saya kalau selaras itu udah realita. Kalau harapannya kan harus sejalan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Oh Omong iya, kosong itu kan goalnya, ya, betul. ya maksud saya kan, maksudnya omong kosong dia baik dengan Tuhan saya, sementara dia benci dengan
sesama manusia tidak baik Iya, sama manusia. itu kan Itu maksud saya. Gitu itu kan loh. kondisi normalnya Pak Elmon. Sekarang kan ini Iya, abnormal. jangan dibahas abnormal lah. Iyalah. Sekarang yang terjadi kan itu Hmm, mungkin ada orang seperti itu, ada betul. Itu Oke. kondisi normalnya seperti itu. Memang harus selaras. Memang iya betul. Saya juga meyakini Iya, itu. Tapi iya, sekarang ini kan pada prakteknya kan enggak, ya kan? oke. Nah, itu gimana Nah, gitu loh. Kira-kira interupsi. seperti apa kan gitu. Silakan, Nawi, Pak Edi, silakan. interupsi. Kalau saya kan membicarakan normalnya gitu loh. Ya, Aktualnya kan ya Hmm. masing-masing kita ini siap, lah. siap Pak Saya Elmon. saya setuju Oke, banget dilanjut dengan Pak, Pak Elmon dilanjut. sebenarnya ini. Siap. Gimana, Nawi? Saya sangat setuju banget sama Pak Elmon karena dalam menyatakan iman itu kan kita harus takut pada Tuhan, yaitu Allah kan. Cara kita untuk sholat, menjauhi perbuatan keji dan mungkar, itu tandanya kita beriman. Jadi kalau katanya kita sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu mungkin hanya sekedar ritual saja, topeng belaka. Jadi Ya, saya siap, meragukan kesolatannya dia tuh. Itu siap. hanya sebuah ritual ataupun topeng. Mungkin begitu Oke, menurut saya. terima kasih Pak Tapi Elmon. pertanyaan saya tadi belum dijawab sama Pak Edi nih. Kan sudah tentang Tadi apa cara istilahnya? menanggapi kelompok intoleran. Iya, oh ya, yang itu memang Kayak belum. menanggapi Tadi cara itu kita yang untuk tentang menanggapi pembubaran itu. acara gitu kan ya, tentang pembubaran acara. Sebentar, Nah, antri. Ini mau tak jelasin juga. Seru siap, ini ya, siap, siap, siap. kayaknya ya. Oke, Karena saya pernah dengar tuh Pak Edi dengan guru ngaji ya, saya dibawa ke Khalifahan Umar bin Khattab kan. Nah, ada yang namanya Gubernur Amru bin As ingin membangun sebuah masjid di daerah Mesir, tapi ingin menggusur rumah kaum Yahudi. Terus orang Yahudi ini melapor ke Khalifah Umar bin Khattab. Nah, terus datang Umar bin Khattab, ditulis sebuah tulisan di tulang, dibawa ke Amr bin As. Nah, di situ nggak dibolehin gitu kan. Di situ ada nilai-nilai toleransi sebenarnya di Islam. Tapi di Indonesia sendiri masih banyak oknum-oknum intoleran. Nah, cara kita untuk menanggapi itu bagaimana? Gitu Pak. ya, oke. Terima Jadi kasih. ya, saya belum jawab. Ini mau saya jawab. Iya, jadi yang disampaikan Awi itu benar adanya gitu ya. Di Indonesia ini katanya tentang demokrasi, tentang toleransi gitu ya. Atau mungkin diplesetkan menjadi telur asin begitu ya. Tetapi begini loh rekan-rekan. Kemarin kan kita sudah coblosan begitu ya. Terserah rekan-rekan mau pilih 1, pilih 2, pilih 3. Oke, it's okay karena kita negara demokrasi. Jadi hal-hal sedemikian itu ada kalanya itu kalau dulu mungkin rekan-rekan kan sering mungkin sebentar lagi kan Ramadan kan ya. Sebentar lagi Ramadan. Negara kita ini bukan negara Islam. Oke. Negara kita bukan negara Islam, tetapi dengan komunitas Muslim terbesar. Jadi negara kita, negara Indonesia, negara yang menganut sistem demokrasi begitu ya. Jadi eh, dengan adanya demokrasi, maka di situ eh, dipilihlah pemimpin. Hal-hal sedemikian itu hanya bisa diselesaikan secara bukan dengan kekerasan, tetapi dengan aturan. Aturan yang jelas, bukan aturan yang istilahnya tebang pilih atau aturan yang sifatnya itu seperti karet begitu ya. Jadi hanya bisa diselesaikan dengan aturan. Kalau memang kita negara demokrasi, harusnya hal itu tidak diperbolehkan karena kita itu ada kebebasan berbicara, kita ada kebebasan berpendapat. Jadi sebenarnya yang apa sih pembubaran dan sebagainya itu kalau menganut ke sistem kita itu tidak dibenarkan. Akan tetapi tergantung dengan siapa yang memimpin, tergantung dengan regulasi aturan tersebut. Oke. Jadi
kita nggak bisa serta-merta menyalahkan aparat, atau mungkin kita nggak bisa serta-merta menyalahkan kelompok A, kelompok B, kelompok C, tidak bisa. Bisa jadi yang dimaksudkan itu baik karena yang mau acara ternyata acaranya tentang mendirikan sebuah negara misalnya. Nah, itu memang wajib dibubarkan kan? Nah, atau mungkin itu sebenarnya acaranya baik, hanya mengaji, tetapi kenapa dibubarkan? Nah, kita harus melihat dari banyak perspektif, jangan hanya satu perspektif saja. Jadi kita lihat banyak perspektif dengan aturan yang berlaku seperti apa. Nah, di situ kita bisa melihat, oh iya, ternyata memang harus dibubarkan, gitu. Atau mungkin karena kita itu hanya melihatnya dari sisi kamera, begitu ya. Tergantung dari sudut kamera kamu. Jadi sumbernya seperti apa? Kalau ternyata kameranya itu kurang bagus misalnya, lebih menyorot ke hal yang negatif, otomatis dari sudut pandangmu, wah ini kok dibubarkan, ini jelek ini. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau kita melihat dari sisi yang pembubar misalnya, oh karena ini acaranya misalnya tentang tadi itu radikal, radikul, radikin, radiguna gitu ya misalnya ya. Nah, itu beda lagi. Jadi kita kembalikan lagi tentang regulasinya itu seperti apa, tentang hak-hak bicara itu seperti apa, dan berpendapat seperti apa. Nah, baru kita bisa menyimpulkan, oh itu baik atau buruk. Kira-kira semacam itu, Awi ya. Jadi kita lihat dari banyak faktor dulu, kita lihat regulasinya seperti apa, dan kemarin kita sudah memilih pemimpin, otomatis nanti akan kita lihat aturannya seperti apa. Ya. Kira-kira semacam itu. Mohon maaf kalau kurang gitu ya. Tak jawab pertanyaan yang lain-lain dulu ya. Untuk pertanyaan Siap, Risa siap. dan Thank you, Mas Edi. ya sama-sama. Oke, untuk Risa dan ya, ini Risa, sabar ya Risa ya. Ini tak gabung sama pertanyaannya Pak Ferry ya. Jadi apakah ada jaminan begitu ya? Orang yang hablum minallahnya itu bagus, otomatis hablum minannasnya bagus juga. Kalau kita memilih, itu baiknya, secara baiknya ya, itu harus kedua-duanya. Harus kedua-duanya bagus. Itu jawabannya. Tetapi, karena kita itu manusia itu bebas memilih, apalagi di negara demokrasi begitu ya, yang bebas memilih apa saja gitu, mau makan apa saja, bebas. Maka bisa disimpulkan eh, akan sulit sebenarnya untuk mendapatkan sesuatu yang idealis tadi itu. Ideal itu kan ketika dua-duanya bagus. Jadi hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Ini ideal banget. Tetapi akan sulit untuk mendapatkan itu. Saya hanya memberikan contoh saja. Kalau idealnya untuk orang Indonesia yang apa istilahnya ya, yang ala kadarnya begitu. Cara menilainya seperti apa? Apakah ada jaminan? Tidak. Saya jawab tidak. Seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi itu sudah disumpah pakai Al-Quran kalau orang agama Islam. Kalau yang agama lain dengan kitab-kitabnya begitu ya. Tapi kenapa di situ tetap ada korupsi? Tetapi kenapa di situ tetap melanggar aturan? Nah, bisa kita simpulkan yang salah itu sebenarnya bukan sistemnya, bukan idealnya, tetapi lebih ke personnya, lebih ke greedy-nya. Makanya ketika sebenarnya kalau menilai seseorang, seperti yang disampaikan Awi tadi itu udah benar sebenarnya. Kalau kamu ingin menilai seseorang itu baik atau buruknya, lihat sholatnya. Salah satunya ya. Jadi salah satu contoh hubungan hablum minallah itu adalah sholat. Hubungan sangat intim sekali antara manusia dengan Allah, dengan pencipta. Jadi lihat sholatnya. Kemudian setelah setelah dia sholat, apakah yang dikerjakan itu sesuai dengan sholatnya begitu. Jadi kalau yang dikatakan Awi tadi itu, kalau dia sholat tetapi tetap maksiat, berarti sholatnya itu, nah Hanya ritual, Pak. Hanya topeng, hanya betul, ritual. betul. Jadi di situ kuncinya itu. Jadi kalau dia mengaku Islam, dia mengaku sholat, tapi perilakunya itu seperti hewan, ya dia hanya
hewan saja gitu ya. Jadi manusia tapi cara berpikirnya seperti hewan. Hanya nafsu saja, tentang dunia saja, tapi ada kalanya hablum minallahnya jelek, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah beribadah istilahnya ya. Tetapi hubungan dengan teman-temannya itu bagus. Ada memang, ada. Dan banyak sekali rekan saya seperti itu dulu ya. Dan tidak bisa kita pungkiri. Ya udah, terus kita harus pilih mana, hablum minallah kah ataukah hablum minannas? Kalau saya, kalau pertanyaannya dari Risa ke saya atau Pak Ferry ke saya, maka saya akan pilih dua-duanya. Jadi hablum minallah harus bagus. Hablum minannas harus bagus. Kalau tidak bagus, ya kita upayakan begitu ya. Kita harus berupaya untuk menjadi bagus. Jadi salah satu contohnya tadi itu adalah lihat dia sholat. Kemudian lihat cara dia, mungkin ya, kalau rekan-rekan ketemu dengan saya, perilaku saya apakah mencerminkan saya ini orang yang sholat begitu ya. Ataukah mencerminkan saya ini orang yang istilahnya suka maksiat, atau mencerminkan saya orang yang suka mencuri dan sebagainya. Nah itu kan rekan-rekan pasti punya feeling lah. Oh ternyata Pak Edi itu tipenya A, B, C, D, E dan seterusnya, itu kan bebas dari penilaian rekan-rekan. Nah, kira-kira semacam itu Risa dan Pak Ferry. Kalau pertanyaannya ditujukan ke saya, itu saya menyatakan tidak bisa ya. Itu dijadikan sebuah acuan tidak. Akan tetapi idealnya itu kedua-duanya bagus. Kalau tidak bagus, bagaimana? Ya kita mengupayakan. Kalau kita tidak dibagusi orang, kalau hablum minannasnya kita ya, kita tidak dibagusi dengan orang lain, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus tetap berbuat baik. Berbuat baik. Kalau kita dicelakai seseorang gitu ya, apakah kita harus balas celaka gitu? Ya kalau bisa enggak lah. Kita harus berbuat baik terus. Udahlah. Itu yang saya kerjakan begitu ya, karena saya enggak ada niatan buruk ke siapapun. Bahkan ada yang enggak suka saya misalnya, oh ya udah. Pokoknya saya berbuat baik aja. Dan itu saya turunkan ke anak-anak saya gitu. Atau mungkin ke tetangga, ke rekan-rekan. Kalau lihat saya itu positif, misalnya orangnya yang selalu positif, nah itu saya. Tapi kalau saya mungkin ada sekiranya pemikiran yang kadang itu radikun dan sebagainya. Nah itu adalah ekspresi hanya di saya saja, bukan di sistemnya. Jadi konsep hablum minallah dan hablum minannas, dua-duanya itu sudah sangat bagus sekali. Jadi kalau ada yang tidak bagus, itu bukan konsepnya, tetapi personnya. Kalau kita lihat sekarang itu banyak yang sudah disumpah tadi, itu kita balik lagi. Kalau pesennya mungkin rekan-rekan eh, pernah dengar kayak lagunya Gus Dur gitu ya. Zaman wis akhir, bumi Ya, ya, ya. Nah, seperti itu. Mantap Pak Edi. Jadi kalau kita melihat karena zaman sudah akhir ya, kita sudah terlalu banyak melihat kemudorotan, kita sudah terlalu banyak melihat sesuatu yang nggak benar begitu ya. Memang ini sudah zaman wis akhir gitu. Kita sudah di ujung akhir dari kehidupan misalnya, yang kita yakini. Tinggal kita nanti, kita akan kalau kaset gitu ya, kaset zaman dulu, itu pasti ada dua keping. Atau koin itu ada dua keping. Pilih keping yang mana, kiri atau kanan, itu aja sih. Karena saya yakin, tadi balik lagi, rekan-rekan saya anggap sebagai, apa istilahnya, orang yang sudah dewasa, sudah balik, sudah bisa menentukan mana itu baik dan buruk. Oleh karena itu, kalau melihat sebuah keburukan, melihat sebuah kemudorotan, di situ ternyata kita itu terpacu, terpantik untuk mengikuti keburukan. Berarti kita memilih pilihan yang jelek. Sebaliknya, tetapi dengan melihat seperti itu, kita justru, jangan seperti itu nggak bagus misalnya. Ayolah kita saling menghargai rekan-rekan kita menghargai suara rekan-rekan kita menghargai cara mereka berpikir, kita menghargai orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. B aja, biasa aja. Itu ya. Jadi kalau seperti itu kita selalu positif. Nah, kita berarti memilih yang positif. Kira-kira itu Mbak Risa sama Pak Ferry ya. Jadi kalau pertanyaan ke saya akan memilih dua-duanya. Itu idealnya.
Tetapi dengan keadaan saat ini begitu banyak maraknya korupsi dan sebagainya, di mana di mana letak kita itu ya? Nah, tinggal kita balik lagi, mau yang side jelek atau side baik. Terima kasih. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Mantap Pak Edi. Siap. Pasti gimana? Bapak, berarti nggak menjamin ya intinya? Tidak, tidak. Kalau mau lihat personalnya gitu ya, kalau ini orang Islam misalnya, lihat sholatnya. Sholatnya itu khusyuk apa enggak. Kalau dia khusyuk, lihat setelah dia sholat, apakah kegiatannya itu atau perbuatannya itu mencerminkan dia itu orang sholat atau tidak. Kalau perbuatannya, tindakannya, atau mungkin kalau waktu makan gitu ya, wes ora aturan. Mau ngomong ora enggak pakai aturan gitu ya. Enggak ada etikanya gitu. Enggak ada baik, berarti dia enggak mencerminkan sholatnya itu begitu. Berarti hablum minallah itu kurang bagus. Walaupun hablum minannasnya bagus, tetapi ketika hablum minallahnya itu kurang bagus, nah itu tanda kutip lagi. Karena tujuan akhir kita itu pada akhirnya kalau kita percaya akan adanya surga dan neraka, ya, kalau kita yakin dengan adanya itu, maka hablum minallahnya harus bagus. Kasih ayatnya aja Pak Edi ke Mbak Risa tuh. Saya Tidak bukan ada ahli tuh. agama, Pak. Ada ya. Pak Guritno bisa ngasih kalian. Siap, siap, siap. Oke, dari sini mungkin, oh ini ada Mbak Kristina ya, warga baru kelas kita. Kenalan dulu lah, kalau ada yang baru lah. Silakan, Mbak Kristin. Pak Edi, Ya, sedikit silakan. menambahkan boleh sedikit sih. Boleh, boleh. Sangat boleh, Pak Guritno. Sekarang lagi dia Jadi mudah-mudahan kalau saya salah tolong diluruskan. Jadi memang ketika kita bicara masalah hablum minanas dan hablum minallah itu ada tingkatannya, tingkatan Ya. seperti manusia. Wah, putus. Suaranya terputus. Apa saya apa? Sama, terputus. Mohon maaf, Sama Ibu. tuh. Ini kayaknya kalau kita sharing terus ini waktunya sudah habis, tinggal 5 menit. Tidak memikirkan dunia. Ya, Nah, yang kita ini masih proses belajar, yang tentu banyak salah, sholat iya, tapi kadang maksiat iya. Itu memang wajar, itu butuh proses untuk menaiki ke tingkat yang sedang dan paling tingginya. Itu semua butuh ya. proses tentunya. Nah, ketika kita tidak mau berproses, ya otomatis kita akan tidak bisa menaik. Dan yang paling inti adalah bahwa semua itu dikembalikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hidayah. Nah, di mana hidayah itu kita dapat bisa akan lebih baik. Ketika kita tidak dapat, ya seperti ini juga gitu. Itu terima kasih. Siap, terima kasih Pak Guritno. Jadi memang pengetahuan seseorang itu bermacam-macam gitu ya. Saya tidak bisa menjustifikasi seperti yang tadi itu yang saya ajarkan ke anak-anak saya dan seterusnya itu tidak bisa diimplementasi ke misalnya saudara rekan-rekan atau anak rekan-rekan, tidak bisa begitu ya. Dan tingkat tersebut itu ya tadi tergantung dengan apa inputannya begitu ya. Semakin tinggi ilmu biasanya itu semakin diam, semakin sedikit ilmu itu biasanya tinggi, ininya tinggi, sing gitu. Jadi bagus sekali yang disampaikan Pak Guritno. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari tim kami sudah cukup ya. Ini sudah 2 sesi, artinya sudah 80 menit. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kegelapan, itu semua dari kekurangan kami, sedangkan selebihnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Terima kasih. ya, untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu dosen.
Terima kasih, Bu. Oke, baik, cukup hangat ya untuk diskusi pada malam hari ini. Mempersoalkan hablum minallah dan hablum minannas, padahal ini dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas ya dengan hablum minallah dan hablum minannas. Oke, baik. Tadi sedikit menyinggung masalah bullying ya tadi tuh. Sebetulnya untuk masalah bullying kita tidak bisa menyalahkan antara siapa pelaku bullyingnya dan siapa yang dibulinya. Justru ini perlakuan bullying ini memang adanya itu dari sejak dulu kala gitu ya, tidak hanya melulu hari ini. Justru bullying semakin nampak itu sekarang karena kurangnya filtrasi sosial media yang hari ini mungkin semua kalangan memiliki sosial media. Justru semakin canggihnya teknologi, semakin Enggak bau. Tuh. bocor, ada yang bocor. Semakin canggihnya teknologi, justru semakin banyak informasi yang masuk. Justru di sini ada plus minusnya ya. Kadang kan ada beberapa orang yang beranggapan bahwa enak ya kalau zaman sekarang mah, zaman emak baheula mah gitu ya, menurut bahasa Sunda mah zaman nenek dulu mah gitu, tidak ada HP, mau apa-apa nyari sendiri. Kalau zaman sekarang mah cukup searching, cukup googling gitu kan, sudah ketemu. Memang ada plus minusnya itu semua. Cuman hanya saja edukasi bullying di sini yang perlu kita terapkan itu adalah bukan hanya berupa pembatasan terhadap sosial media. Tetapi justru yang karena anak usia di usia anak-anak dan remaja ini adalah proses meniru orang dewasa. Maka kenapa adalah penanaman akhlak mulia itu harus dilakukan dengan contoh, bukan dengan teori kepada anak-anak itu. Karena memang masa-masa itu adalah masa-masa mereka meniru. Dan perlu diketahui juga bahwa bentuk-bentuk hablum minannas di sini kan tidak hanya berupa kepada hubungan manusia dengan manusia secara umumnya saja. Justru dia adalah hubungan manusia terhadap manusia di dalam keluarganya, hubungan manusia terhadap manusia lagi di dalam masyarakatnya, bahkan hubungan manusia dengan manusia terhadap pasangannya. Nah, ini konsep hablum minannas. Tadi juga disinggung bahwa konsep hablum minannas ini apakah sudah dikatakan orang yang misalkan sudah hablum minallah itu bisa menjamin hablum minannasnya, kan begitu. Justru di sini tidak menutup kemungkinan iya gitu, dan tidak menutup kemungkinan tidak juga. Bahwa hablum minannas dan hablum minallah tadi juga disebutkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan. Tapi justru ibadah yang paling ibadah yang paling tinggi pahalanya adalah ibadah sosial. Makanya kenapa yang kita perlukan dalam beribadah itu, mengapa nilai sosial ini sangat tinggi saat kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan saat kita bisa memberikan atau menolong